Bawang putih jauh lebih dari sekadar rempah-rempah biasa. Makanan kuat ini telah menjadi subjek banyak studi ilmiah karena manfaat kesehatannya yang luar biasa. Namun, untuk menikmati keuntungan ini, penting untuk mengonsumsi bawang putih dengan cara yang tepat. Hari ini saya akan menunjukkan 10 kesalahan umum yang harus dihindari saat menambahkan bawang putih ke dalam diet Anda, dan juga akan mengungkapkan cara yang benar untuk mengonsumsinya. Kesalahan nomor 6 akan membuat Anda terkejut, karena itu adalah sesuatu yang hampir semua orang lakukan dengan salah tanpa sadar. Saya adalah Dr. Huan. Mari kita mulai. Bawang putih, 10 kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Kesalahan nomor 1, memasak bawang putih berlebihan. Alicina, salah satu komponen utama bawang putih, sangat sensitif terhadap panas. Jika bawang putih dimasak pada suhu tinggi selama periode yang lama, konsentrasi alicina dan komponen manfaat lainnya berkurang. Ini mengurangi baik manfaat kesehatan maupun rasanya, membuatnya menjadi pahit. Untuk memaksimalkan manfaat bawang putih, disarankan untuk tidak memasaknya berlebihan dan menambahkannya hampir di akhir memasak atau menggunakannya dalam hidangan di mana hanya dipanaskan sedikit, seperti dalam tumisan cepat atau saus. Menurut para ahli, jangan pernah memanaskan bawang putih lebih dari 3 menit dan selalu masak dengan api kecil pada maksimum 70 derajat Celcius. Jika Anda memasaknya berlebihan, Anda akan menghancurkan semua komponen manfaat bawang putih, terutama bintangnya, alicina. Kesalahan nomor 2, mengonsumsi bawang putih dengan perut kosong. Beberapa orang percaya bahwa mengonsumsi bawang putih mentah di pagi hari bermanfaat, tetapi harus berhati-hati dengan efek sampingnya. Bawang putih mentah dapat mengiritasi perut dan menyebabkan ketidaknyamanan, terutama jika Anda menderita gastritis, tukak lambung, atau refluks gastroesofageal. Selain itu, dapat menyebabkan mual dan muntah jika dikonsumsi berlebihan. Bawang putih juga dapat menurunkan tekanan darah, jadi jika Anda makan di pagi hari atau tanpa makanan apapun di perut, semua ini dapat menyebabkan penurunan tiba-tiba tekanan darah, membuat Anda merasa lemah dan pusing. Terakhir, bawang putih mentah dapat menghasilkan bau napas dan bau badan yang kuat, terutama jika dikonsumsi dengan perut kosong. Nanti saya akan memberitahu beberapa trik untuk menghindari bau napas. Kesalahan nomor 3, memakan siung bawang putih utuh. Salah satu kesalahan terbesar dalam mengonsumsi bawang putih adalah menelannya utuh. Ini mencegah pembebasan alicina, yang bertanggung jawab atas banyak efek positif bawang putih, seperti sifat antimikrobanya dan antiinflamasi. Bawang putih tidak boleh dimakan utuh, tetapi harus dihancurkan sebelum dimakan. Alicina, komponen utama bawang putih, diaktifkan ketika bawang putih dipotong, dihancurkan, atau ditumbuk. Oleh karena itu, pilihlah untuk mencincang atau menumbuknya sebelum mengonsumsinya untuk memaksimalkan manfaatnya. Kesalahan nomor 4, tidak membiarkannya diam setelah dipotong. Ketika mencincang atau menumbuk bawang putih, jangan konsumsi langsung. Komponen bawang putih harus bereaksi dengan oksigen di udara untuk membentuk alicina, dan reaksi ini membutuhkan waktu minimal. Kesimpulannya, setelah memotong bawang putih, biarkan diam selama 5 hingga 10 menit sebelum mengonsumsinya, karena membutuhkan waktu untuk membentuk alicina. Menurut beberapa studi, waktu ini memungkinkan pembebasan maksimum komponen manfaat ini yang juga memiliki potensi untuk bertindak sebagai anti kanker. Jika bawang putih Anda makan utuh atau dipotong tetapi tidak menunggu 10 menit, konsumsi bawang putih tidak akan berguna dan Anda tidak akan mendapatkan manfaatnya yang luar biasa. Kesalahan nomor 5, interaksi dengan obat-obatan. Bawang putih dapat mengganggu beberapa obat-obatan, terutama antikoagulan seperti warfarin. Bawang putih dapat memperkuat efek antikoagulan dan, karena alasan ini, dapat meningkatkan risiko perdarahan. Orang dengan gangguan pembekuan atau yang sedang mempersiapkan diri untuk operasi sebaiknya menghindari konsumsi bawang putih. Selain itu, seperti yang saya katakan di awal, bawang putih dapat menurunkan tekanan darah sedikit. Oleh karena itu, jika Anda mengonsumsi bawang putih dan juga menggunakan obat antihipertensi, Anda mungkin mengalami penurunan tekanan darah yang berlebihan. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum menambahkan bawang putih ke dalam diet Anda, terutama jika Anda sedang mengobati hipertensi. Kesalahan nomor 6, tidak mengonsumsi bawang putih hitam. Banyak orang tidak menggunakan bawang putih hitam, dan ini adalah kesalahan besar. Bawang putih hitam hanyalah bawang putih segar yang telah difermentasi selama beberapa minggu. Proses ini memberinya rasa yang lebih manis dan tekstur yang lebih lembut. Selain itu, bawang putih hitam, karena proses fermentasinya, memiliki beberapa perbedaan menarik dibandingkan dengan bawang putih. Nutrisi. Bawang putih hitam memiliki lebih banyak antioksidan daripada bawang putih segar,
yang dapat memberikan manfaat tambahan seperti kesehatan jantung yang lebih baik dan sifat antiinflamasi. Bawang putih hitam jauh lebih kaya nutrisi dan jauh lebih bermanfaat untuk kesehatan daripada bawang putih putih. Penyimpanan, fermentasi mengubah komposisi bawang putih, mengurangi kandungan air dan meningkatkan ketahanannya terhadap kerusakan. Oleh karena itu, bawang putih hitam dapat disimpan selama periode yang lebih lama tanpa kehilangan kualitas. Bawang putih hitam cenderung memiliki masa simpan yang lebih lama daripada bawang putih segar. Bau napas, senyawa sulfur bawang putih hitam berbeda dengan senyawa sulfur bawang putih putih. Selama proses fermentasi, senyawa ini berubah, menghasilkan rasa yang lebih lembut dan kurang pedas. Karena alasan ini, bawang putih hitam cenderung menyebabkan kurang bau napas daripada bawang putih mentah. Efek pada perut, berbeda dengan bawang putih segar, bawang putih hitam lebih lembut bagi sistem pencernaan. Proses fermentasi mengurangi jumlah alicina bebas, komponen yang dapat mengiritasi lapisan perut. Ini membuat bawang putih hitam kurang iritasi daripada bawang putih putih. Oleh karena itu, jika Anda menderita masalah pencernaan seperti gastritis, jauh lebih disarankan untuk mengonsumsi bawang putih hitam daripada bawang putih putih. Kesimpulannya, jika Anda mencari rasa yang berbeda, tidak ingin memiliki bau napas, dan juga ingin lebih banyak manfaat untuk kesehatan Anda, jangan ragu untuk mencoba bawang putih hitam. Kesalahan nomor 7, bau napas. Ada orang yang tidak mengonsumsi bawang putih karena menyebabkan bau napas, dan ini tidak harus menjadi alasan utama untuk tidak pernah makan bawang putih. Benar bahwa bawang putih dapat menyebabkan bau napas karena sulfida alilnya, senyawa yang dilepaskan saat dikonsumsi. Tetapi ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menyamarkan bau napasnya. Beberapa trik untuk mengurangi bau napas adalah memasak bawang putih dan memanaskannya sedikit daripada makan mentah. Mengonsumsi bawang putih hitam daripada bawang putih segar. Memakan peterseli segar setelah makan. Mengunyah permen karet mentol tanpa gula setelah makan. Semua nasihat sederhana ini membantu menetralkan bau. Kesalahan nomor 8, menggunakan bawang putih kaleng. Bawang putih kaleng bisa praktis, tetapi ketika direndam dalam cuka atau larutan garam, dapat kehilangan sebagian alicinanya dan menjadi produk yang kurang bermanfaat. Selain itu, kandungan garam yang tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti hipertensi. Pilihlah selalu bawang putih segar untuk memaksimalkan sifat gizinya dan meminimalkan risiko kesehatan. Kesalahan nomor 9, penyimpanan yang tidak tepat. Ini sangat penting. Jika Anda menyimpan bawang putih dengan buruk, bukan hanya akan kehilangan sifatnya, tetapi juga dapat berbahaya bagi kesehatan Anda. Jika bawang putih disimpan di tempat lembab atau kurang ventilasi, dapat tumbuh jamur dan berbagai germs, yang membuatnya berbahaya untuk dikonsumsi. Atau, misalnya, jika Anda menyimpan bawang putih dalam minyak tetapi tidak melakukannya dengan cara yang benar, ada risiko lebih besar untuk mengembangkan botulisme, karena lingkungan dalam minyak dapat menciptakan kondisi anaerobik yang menguntungkan untuk pertumbuhan bakteri Clostridium. Berikut adalah petunjuk penyimpanan yang benar sesuai dengan bentuk bawang putih. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi sangat penting. Bawang putih tidak dikupas. Umbi utuh bentuk bawang putih ini dapat disimpan pada suhu ruangan, yaitu di tempat yang tidak terlalu panas atau terlalu dingin, seperti di lemari, dispenser, atau meja dapur. Selain itu, pastikan tempat penyimpanan bawang putih adalah ruangan gelap, berventilasi baik, dan kering, yaitu tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Penting untuk memastikan tempat itu teroksigenasi dengan baik. Anda dapat menggunakan kain katun atau kotak kardus dengan lubang untuk memungkinkan sirkulasi udara. Di ruangan tanpa oksigen, germs tumbuh dengan cepat. Jaga bawang putih agar jauh dari kelembaban, karena ini dapat menyebabkan busuk atau berkecambah dengan mudah. Ringkasnya, untuk menjaga kesegarnya dan sifatnya, simpan di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Bawang putih yang dikupas atau dipotong. Jika Anda telah mengupas atau memotong bawang putih, dalam hal ini jangan pernah biarkan di suhu ruangan. Masukkan selalu ke dalam kulkas dan, ketika memasukkannya ke lemari es, simpan dalam wadah kedap udara. Dalam hal ini, penting bahwa bawang putih berada dalam kotak yang tertutup rapat dan tidak bersentuhan dengan oksigen atau lingkungan kulkas. Disarankan untuk mengonsumsinya dalam waktu maksimal seminggu untuk memastikan kesegarnya dan keamanannya. Bawang putih dalam minyak. Jika Anda memutuskan untuk menyimpan bawang putih dalam minyak, masukkan selalu ke dalam kulkas dan harus dikonsumsi dalam waktu seminggu. Anda juga dapat menggunakan asam, seperti cuka, untuk mengasamkan campuran dan mengurangi pertumbuhan germs. Harap selalu menggunakan metode penyimpanan yang aman dan mengikuti pedoman yang direkomendasikan yang saya sebutkan untuk menyimpan bawang putih. Kesalahan nomor 10,
membeli bawang putih yang sudah dikupas. Jenis bawang putih ini cenderung memiliki kurang alicina dan risiko kontaminasi yang lebih tinggi karena penanganan dan penyimpanan yang lama. Selain itu, bawang putih yang dikupas dapat dengan cepat kehilangan sifat dan rasanya. Selalu lebih baik membeli bawang putih segar dan mengupasnya sendiri. Juga penting untuk selalu mencuci bawang putih sebelum menggunakannya. Bawang putih, seperti makanan lainnya, dapat terkontaminasi dengan kotoran, pestisida, dan organisme berbahaya. Tidak mencucinya sebelum digunakan dapat menyebabkan kontaminasi silang di dapur Anda. Oleh karena itu, penting untuk mencucinya di bawah air mengalir sebelum persiapan, terutama jika bukan organik, untuk meminimalkan risiko masalah kesehatan. Masalah gastrointestinal karena terlalu banyak bawang putih. Banyak orang yang setiap kali mengonsumsi bawang putih mengalami kembung atau sakit perut, dan ini sering terjadi karena makan terlalu banyak bawang putih atau karena mengonsumsinya mentah. Bawang putih mentah kuat dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan pada beberapa orang, terutama mereka yang menderita gastritis. Saat dikonsumsi mentah, senyawa tertentu dilepaskan yang dapat mengiritasi dinding perut. Saran saya untuk menghindari masalah perut adalah: jangan mengonsumsi jumlah bawang putih mentah yang berlebihan dan masukkan secara bertahap ke dalam diet Anda. Masak bawang putih sebelum mengonsumsinya. Ini mengurangi efek iritasi. Konsumsi bawang putih hitam daripada bawang putih putih. Seperti yang kita katakan sebelumnya, bawang putih hitam lebih mudah ditoleransi daripada bawang putih putih dan juga jauh lebih bermanfaat untuk kesehatan. Konsultasikan selalu dengan dokter Anda jika, meskipun demikian, Anda masih mengalami ketidaknyamanan pencernaan. Dan sekarang setelah kita tahu kesalahan yang harus dihindari, mari kita lihat cara mengonsumsi bawang putih secara efektif. Konsumsi yang benar dan dosis yang direkomendasikan. Cara yang benar untuk mengonsumsi bawang putih adalah mengonsumsi 1 hingga 2 siung bawang putih per hari sebagai maksimum. Jangan melebihi jumlah ini. Untuk memaksimalkan manfaatnya tanpa mengalami efek samping, cincang atau tumbuk bawang putih sebelum mengonsumsinya untuk memaksimalkan pembentukan alicina. Biarkan bawang putih yang dipotong diam selama 10 menit sebelum mengonsumsinya dan, jika dimasukkan ke dalam hidangan yang dimasak, tambahkan di akhir memasak. Jangan memanaskannya lebih dari 3 menit. Hindari memanaskannya berlebihan. Dan untuk mereka yang telah mencapai bagian ini dari video, saya punya hadiah khusus, bonus informasi. Saya telah merangkum daftar dengan 12 manfaat utama bawang putih untuk kesehatan kita. Beberapa manfaat ini akan membuat Anda terkejut, terutama manfaat nomor 12. Manfaat bawang putih untuk kesehatan. Manfaat nomor 1, meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Bawang putih mentah mengandung alicina, yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Selain itu, bawang putih membantu merilekskan pembuluh darah dan juga membantu mencegah pembentukan plak di arteri. Dan dengan ini Anda melindungi diri dari serangan jantung dan penyakit jantung lainnya. Manfaat nomor 2, memperkuat sistem imun. Senyawa sulfur bawang putih, seperti alicina, memiliki sifat antimikroba yang memperkuat sistem imun. Mengonsumsi bawang putih mentah secara teratur dapat membantu melawan pilek, flu, dan infeksi virus lainnya. Ringkasnya, bawang putih melindungi Anda dari infeksi pernapasan. Manfaat nomor 3, membantu menurunkan tekanan darah. Banyak studi menunjukkan bahwa bawang putih dapat menurunkan tekanan darah pada orang dengan hipertensi, membantu menjaga tekanan darah tetap dalam batas yang sehat. Bawang putih sangat baik untuk semua orang yang menderita hipertensi. Manfaat nomor 4, tingkat kolesterol yang sehat. Bawang putih mentah dapat menurunkan tingkat kolesterol total dan tingkat LDL, kolesterol jahat, yang berkontribusi pada profil lipid yang lebih sehat. Jika Anda memiliki kolesterol tinggi dalam darah, bawang putih dapat sangat baik untuk Anda. Manfaat nomor 5, antioksidan alami. Bawang putih mengandung antioksidan yang melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif. Ini membantu mengurangi risiko penyakit kronis yang terkait dengan penuaan dan stres oksidatif. Jika Anda melengkapi diet Anda dengan bawang putih, Anda akan hidup lebih lama dan lebih sehat. Manfaat nomor 6, dapat mengurangi risiko tertentu jenis kanker. Beberapa studi telah menghubungkan konsumsi bawang putih dengan risiko yang lebih rendah dari jenis kanker tertentu, seperti kanker usus besar dan kanker lambung, mungkin karena sifat antioksidan dan antiinflamasi. Artinya, terlihat bahwa orang yang mengonsumsi bawang putih secara teratur memiliki peluang yang lebih kecil untuk menderita jenis kanker ini. Manfaat nomor 7, sifat analgesik dan antiinflamasi. Komponen bawang putih telah terbukti memiliki sifat analgesik dan antiinflamasi,
yang dapat berguna dalam pengelolaan beberapa kondisi dan penyakit, seperti artritis. Bawang putih dapat membantu mengurangi peradangan pada sendi dan meredakan nyeri yang terkait dengan artritis. Nyeri otot. Sifat analgesiknya dapat bermanfaat untuk meredakan nyeri otot, terutama setelah latihan intens atau cedera osteomuskular. Gangguan pernapasan. Beberapa studi menunjukkan bahwa bawang putih dapat membantu mengurangi peradangan pada saluran pernapasan, yang dapat menguntungkan orang dengan kondisi seperti asma atau bronkitis. Sakit kepala dan migrain. Sifat antiinflamasi dan analgesik bawang putih juga dapat memberikan kenyamanan pada jenis tertentu sakit kepala. Manfaat nomor 8. Meningkatkan kesehatan tulang Anda. Beberapa studi menunjukkan bahwa bawang putih dapat membantu meningkatkan tingkat estrogen pada wanita, yang memiliki efek positif pada kesehatan tulang. Manfaat nomor 9. Menyucikan tubuh Anda. Bawang putih membantu hati untuk membuang racun. Mengonsumsi bawang putih mentah dapat mengaktifkan enzim hati yang membantu dalam proses detoksifikasi tubuh. Bawang putih membersihkan hati Anda, membersihkan darah Anda, dan mendetoksifikasi seluruh organisme Anda secara umum. Bawang putih menghilangkan racun. Manfaat nomor 10. Mempromosikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan umum. Bawang putih mentah dapat membantu menjaga kesehatan yang baik jangka panjang, mengurangi risiko penyakit kronis, dan mempromosikan kelangsungan hidup yang lebih lama. Manfaat nomor 11. Mengontrol gula darah. Bawang putih dapat menurunkan tingkat gula darah karena meningkatkan sensitivitas insulin, yang sangat berguna bagi orang dengan diabetes. Selain itu, bawang putih memperbaiki pencernaan makanan, mengatur mikrobiota usus Anda, dan menciptakan lingkungan yang sehat di saluran pencernaan. Bawang putih mencegah perut Anda membengkak setelah makan dan membuat Anda mencerna makanan lebih baik. Manfaat nomor 12. Bawang putih memperbaiki kesehatan kulit Anda. Bawang putih dapat membantu melawan infeksi kulit dan dapat memperbaiki penampilan kulit. Bawang putih memiliki sifat antibakteri dan antioksidan yang dapat menguntungkan kesehatan kulit Anda. Bawang putih memberi makan dan melindungi, dan ini dapat memberi Anda kulit yang lebih sehat, bersih, dan tampak lebih baik. Dan sekarang saya ingin tahu dari Anda. Apakah Anda pernah melakukan salah satu kesalahan yang kami sebutkan tentang konsumsi bawang putih? Metode apa yang Anda sukai untuk mempersiapkannya? Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar dan bagikan video ini dengan teman dan keluarga Anda agar mereka juga dapat menikmati makanan ini yang luar biasa dengan cara yang benar. Dan akhirnya, hingga di sini pelajaran hari ini. Jika Anda mau memberi saya kebaikan besar dengan memberi like dan berlangganan, Anda akan membantu saya untuk terus membuat video baru. Dan tolong bagikan informasi ini kepada siapa saja yang Anda kira akan memanfaatkannya. Saya berharap dari hati bahwa ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!